Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter yang bernama @bagirrals. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gerbang Pembatas. Jangan biarkan gerbang terbuka, atau kegelapan akan datang menghancurkan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jangan biarkan gerbang terbuka, atau kegelapan akan datang menghancurkan. Semenjak pandemi melanda, banyak orang yang merasakan perbedaan dalam hidup mereka. Hal ini pula yang dirasakan banyak anak muda yang biasanya menginginkan kebebasan untuk kesenangan mereka. Hal ini pula yang terjadi pada seorang anak bernama Keisha. 2 tahun terakhir ini menjadi pengalaman hidup paling membosankan baginya. Tidak pergi ke sekolah, tidak bisa leluasa bertemu teman-teman, dan yang paling buruknya, masa-masa SMA yang harusnya jadi bagian terbaik dalam hidup harus sirna karena pandemi. Namun beruntungnya di tahun kedua ini semuanya sudah jauh lebih baik. Keisha bisa pergi keluar dengan leluasa tanpa harus merasakan ketatnya protokol kesehatan. Walaupun di beberapa tempat masih ada yang menerapkan protokol yang ketat. Keisha adalah anak tunggal. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan juga neneknya. Keisha bukan anak yang akrab dengan ibunya. Ia justru lebih akrab pada neneknya. Di suatu pagi Keisha bangun lebih pagi dari biasanya karena ia merencanakan pertemuan dengan sahabatnya, Karin dan Tasya. Mereka merencanakan perjalanan ke taman tengah kota yang sudah mulai dibuka untuk umum. "Keisha," panggil ibu. Keisha beranjak ke dapur di mana ada ibu yang sedang menyiapkan sarapan untuknya. Ibu hanya ingin memastikan kalau Keisha sudah bangun karena ia berpesan pada ibunya untuk membangunkannya di pagi hari. "Ibu udah buatin sarapan, kamu makan dulu sebelum pergi," ucap ibu. Keisha beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelahnya Keisha bersiap-siap untuk pergi. Sebelum berangkat, Keisha mengisi perutnya dengan nasi goreng yang ibu buat sebelumnya. Setelah selesai, ia pamit pada ibu dan neneknya dan pergi menggunakan ojek online. Sesampainya di taman kota, kedua temannya sudah sampai lebih dulu. Perasaan senang menyelimuti mereka karena area taman kota pada akhirnya dibuka kembali setelah 2 tahun ditutup karena pandemi. "Ya Tuhan, akhirnya bisa bebas lagi," ucap Karin. "Iya Rin, senang banget akhirnya pandemi mulai menghilang," ucap Keisha. Tasya hanya terdiam melihat kedua temannya yang asik menikmati suasana di taman. Banyak pedagang yang berjejer di sepanjang area taman. Karena cuaca belum terlalu panas, banyak orang-orang yang berfoto maupun berjalan santai mengelilingi area taman. Puas mengelilingi taman, Keisha, Karin dan Tasya duduk di sebuah kursi sambil memakan jajanan yang mereka beli sebelumnya. Mereka membicarakan banyak hal, namun Tasya terlihat tidak seantusias Keisha dan Karin. Tasya banyak melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. "Lu kenapa Tasya? Kok dari tadi diam terus?" tanya Keisha. Tasya menghela nafas sambil menatap ke arah Keisha dan Karin. "Gak apa-apa kok, cuma lagi bete aja," jawab Tasya. Keisha dan Karin tahu kalau Tasya sedang tidak baik-baik saja. Mereka mendesak Tasya untuk menceritakan apa yang mengganggunya. "Tasya, lu kalau ada masalah ngomong dong. Lu gak anggap kita apa?" ucap Karin. Karena desakan teman-temannya, Tasya mulai mengutarakan apa yang sedang ia pikirkan. "Ibu gue bilang kalau gue harus ngejenguk nenek gue di kampungnya," ucap Tasya. "Ya terus apa yang ngebuat lu beban?" tanya Keisha. Tasya menundukkan kepala sambil berkata, "Masalahnya, gue harus ke sana sendiri. Ibu gak bisa ikut, dan gue belum pernah ke sana sekalipun. Belum lagi ibu bilang
perjalanannya jauh banget. Tasya merasa sangat bingung lantaran ibunya menyuruhnya untuk pergi tanpanya. Padahal Tasya hampir tidak mengenal keluarganya di sana. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi saat di kampung nanti. Pasti sangat canggung dan membosankan. Kesya dan Karin terus memberi semangat untuk Tasya. Namun sepertinya pikiran Tasya sangat semu. Tidak ada kesenangan yang ada di wajahnya. Sebagai sahabat, Kesya dan Karin merasa tidak tega melihat kondisi Tasya yang terlihat sangat tidak siap untuk melakukan perjalanan itu. Emang lu kesananya kapan, Tasya? Terus berapa lama lu di sana? Tanya Kesya. Lusa kayaknya sih 1 mingguan, jawab Tasya dengan wajah yang datar. Kesya berusaha mencari cara untuk membantu Tasya. Terlintaslah ide di kepalanya. Tasya, kalau misalkan gua ikut nemenin lu boleh nggak ya kira-kira? Tanya Kesya. Tasya menegakkan kepala sambil menyuruh Kesya mengulang apa yang dia katakan. Ya gimana kalau gua ikut lu ke kampung lu, biar gua bisa nemenin lu, Tasya, ucap Kesya. Karin merasa itu ide yang bagus dan dia pun ingin ikut dengan Tasya ke kampungnya. Gua setuju, udah lama gak liburan, ucap Karin. Mendengar hal itu wajah Tasya terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. Namun ia tidak bisa mengiyakan keputusan teman-temannya karena harus bertanya pada ibunya terlebih dahulu dan akan mengabari Kesya dan Karin secepatnya. Kesya dan Karin pun harus membicarakan hal ini pada orang tua mereka. Karena hari mulai siang, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kebetulan sekali ibunya sedang menonton di ruang tamu. Kesya mendekat ke arah ibunya dan mulai membicarakan rencana kepergiannya ke kampung Tasya. Namun sayangnya, ibu tidak mengizinkan Kesya dengan alasan tidak ada yang mengawasinya. Dengan lantang, Kesya terus meyakinkan ibunya. Bu, Kesya udah dewasa. Masa iya kemana-mana harus ada yang dampingin, ucap Kesya. Kamu sama teman-teman kamu masih labil pikirannya. Ibu gak akan tenang kalau kamu pergi jauh-jauh, tegas ibu. Mereka terus berdebat. Kesya bersikeras terus meyakinkan ibunya kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Perdebatan mereka membuat nenek keluar dari kamar dan menanyakan apa yang membuat mereka berdebat. Kesya dengan raut yang kesal memberitahu neneknya tentang rencana perjalanannya berkunjung ke kampung Tasya. Di situ pula ibu terus menyela pembicaraan yang dilontarkan oleh Kesya. Namun nenek berusaha meluruskan perdebatan mereka. Nenek menyuruh ibu untuk mengizinkan Kesya pergi karena nenek yakin Kesya bukan anak yang ceroboh dan bisa menjaga dirinya. Kamu izinkan anak kamu pergi, hitung-hitung liburan. Udah 2 tahun ini dia gak pernah kemana-mana, ucap nenek. Walau merasa kesal karena nenek tidak membela keputusan ibu, namun pada akhirnya ibu mengizinkan Kesya pergi. Ibu izinin kamu pergi, tapi ingat buat jaga diri dan jangan bertindak macam-macam, ucap ibu. Ibu tenang aja, Kesya janji gak akan ada masalah, ucap Kesya dengan senangnya. Kesya merasa sangat senang lalu meminta maaf pada ibunya karena sikapnya yang kurang baik sebelumnya. Sekarang Kesya hanya perlu menunggu kabar dari Tasya yang sedang meminta izin membawa Kesya dan Karin ke kampungnya. Hingga malam hari belum juga ada kabar dari Tasya. Karena bosan menunggu, Kesya menghubungi Karin untuk menanyakan apakah ia diizinkan untuk ikut ke kampung Tasya. Kabar baiknya Karin pun diizinkan orang tuanya untuk melakukan perjalanan ke kampung Tasya. Yang berarti mereka sudah tenang dan hanya harus menunggu Tasya mengabarinya. Namun hingga jam menunjukkan pukul 11, belum juga ada kabar dari Tasya. Perlahan harapan Kesya mulai pudar dan sepertinya perjalanan yang ia bayangkan akan menyenangkan tidak akan pernah terjadi. Karena merasa ngantuk, Kesya menutup mata dan mulai tertidur. Di pagi harinya, ada panggilan masuk di HP-nya yang membuatnya terbangun. Kesya menjawab panggilan itu, yang ternyata panggilan itu dari Tasya yang memberitahu kalau Kesya dan Karin bisa ikut bersamanya ke kampung. Kesya sangat senang mendengar kabar itu karena sebelumnya ia mengira kalau rencananya akan gagal.
Kesia pun memberitahu ibu dan neneknya kalau ia akan melakukan perjalanan esok hari. Untuk mempersingkat waktu, Kesia mulai mempersiapkan perlengkapan yang akan ia bawa. Beberapa saat kemudian Tasya kembali menelpon Kesia. Kali ini ia menyuruh Kesia dan Karin ke rumahnya karena ada yang ingin disampaikan oleh ibunya Tasya. Tanpa pikir panjang, Kesia bersiap untuk ke rumah Tasya. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan ibunya? Kesia berpikir mengapa tidak menyampaikannya lewat telepon saja. Kesia pergi menggunakan ojek online. Sesampainya di depan rumah Tasya, ada Karin yang sedang berdiri di depan gerbang rumah Tasya. Kesia pun menghampirinya. "Rin, lagi ngapain lo? Kok gak masuk?" tanya Kesia. "Gua nungguin lo, Ke. Gak enak kalau masuk sendiri," jawab Karin. "Ya ampun, kan ada Tasya di rumahnya. Ya udah kita masuk," ucap Kesia sambil berjalan masuk ke rumah. Tasya menyambut mereka dan mempersilahkan untuk masuk. Karin dan Kesia disuruh menunggu ibunya di ruang tamu. Setelah itu Tasya ke dapur untuk membuatkan mereka minuman. Tidak lama kemudian ibunya Tasya muncul dan menyambut Kesia dan Karin. "Maaf ya, ibu habis beresin gudang. Kalian udah lama?" tanya ibu Tasya. "Baru sampai kok bu, tenang saja," ucap Karin dan Kesia. Tasya mendekat ke ruang tamu dengan membawa minuman dan makanan. Tasya pun menyuruh ibunya untuk mengatakan hal yang ingin disampaikan kepada mereka. "Sebelumnya ibu ngucapin makasih banget karena kalian mau nemenin Tasya pulang ke desa ibu. Tapi ada yang perlu ibu kasih tahu ke kalian. Kebetulan ini pertama kalinya juga Tasya ke sana. Desa ibu namanya Desa Kalamtaru," ucap ibu Tasya. Kesia, Karin, dan Tasya sempat bingung karena apa yang disampaikan ibu Tasya sebenarnya tidak terlalu penting. Namun entah kenapa raut wajah ibu Tasya sangat tegang dan gelisah saat menjelaskan tentang kampungnya. Di desa ibu itu, orang-orangnya masih pada kuno. Wajar saja letaknya di pedalaman. Orang-orangnya masih memegang teguh tradisi dan kepercayaan yang udah ada secara turun-temurun. Jadi ibu harap semoga kalian terbiasa dengan hal itu, ucap ibu Tasya. "Oh gitu bu, kita sih nggak masalah. Soalnya kita nggak akan macem-macem kok di sana," ucap Kesia. "Iya, ibu percaya. Satu hal lagi, kalian jangan pergi ke sembarang tempat tanpa pengawasan penduduk di kampung itu. Soalnya di wilayah itu masih banyak hewan liar. Pokoknya di sana ada pamannya Tasya. Dia yang akan mengawasi kalian selama di sana," ucap ibu Tasya. Kesia dan Karin merasa sebenarnya apa yang disampaikan ibu Tasya bukanlah hal yang begitu intens. Rasanya tanpa diberitahu pun mereka sudah paham dengan tempat yang akan mereka kunjungi. "Baik bu, kita paham," ucap mereka. Lama berbincang mengenai kampung yang akan mereka datangi, Karin dan Tasya harus pamit karena mereka harus menyiapkan keperluan yang akan mereka bawa. Tasya mengantar mereka berdua ke depan. Setelah keluar dari rumah Tasya, Karin bertanya pada Tasya tentang sikap ibunya yang terlihat aneh saat menjelaskan tentang kampungnya. Tasya menghela nafas sambil berkata, "Kalau gua ngomong jujur ke kalian, kalian janji ya gak akan ketakutan," ucap Tasya. "Emang ada apa sih Tasya? Lo malah bikin gue penasaran nih," ucap Kesia. "Dulu ibu gue pernah cerita kalau di kampungnya itu dia gak pernah ngerasa tenang kalau hari udah mulai gelap," ucap Tasya. "Ya wajar aja lah Tasya, kan kata ibu lo wilayahnya itu terpencil dan ada di pedalaman. Di malam hari pasti banyak hewan buas yang berkeliaran," ucap Karin. "Tapi ibu gue bilang," ucap Tasya dengan suara lirik. "Bilang apa Tasya? Lo jangan setengah-setengah kalau ngomong," ucap Kesia. "Ibu gue bilang ada yang lebih ditakuti daripada hewan buas." Karin dan Kesia terdiam sejenak, namun Kesia berusaha mengalihkan pembicaraan itu. "Udah jangan bahas macem-macem, kita kan mau liburan. Yang kita harus pentingin ya senang-senang," ucap Kesia.
Keisha kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan semua kebutuhannya. Rencananya, mereka akan pergi di pagi hari. Sempat merasakan keraguan sesaat karena terpengaruh oleh apa yang Tasya ucapkan. Keisha berpikir apakah yang Tasya maksud dengan hal yang lebih menyeramkan dari hewan buas itu tentang hantu. Keisha mulai mengantuk dan menutup matanya. Tepat di pagi hari, Keisha terbangun dengan perasaan penuh semangat. Keisha mulai bersiap-siap. Sebelum berangkat, ia memastikan tidak ada barang yang ia lupakan. Setelah merasa yakin, ia pamit pada ibu dan neneknya. Sebelum berangkat, ibunya terus mengingatkan untuk selalu menjaga dirinya baik-baik. Begitupun neneknya yang mengingatkannya untuk tidak merepotkan di sana. Rencananya mereka akan melakukan perjalanan menggunakan bis. Keisha pun berangkat ke halte di mana mereka berkumpul untuk memulai perjalanan. Sesampainya di halte, seperti biasanya, Keisha selalu datang paling akhir dibanding kedua temannya yang sudah ada di sana sejak 20 menit sebelumnya. Mereka pun naik ke bis dan memulai perjalanan mereka. Perjalanan menggunakan bis memakan waktu sekitar 3 jam. Setelah itu mereka turun dan melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum. Beberapa jam kemudian, "Tasya, gue boleh tiduran dikit gak? Masih ngantuk nih," ucap Keisha. "Janganlah Kai, lu nyesel kalau tidur selama perjalanan. Lihat deh pemandangannya," ucap Tasya sambil menunjuk ke arah jendela bis. Keisha yang tadinya kerasa ngantuk menjadi segar karena melihat pemandangan persawahan yang sudah menguning. Beberapa petani juga terlihat sedang menyusuri area sawah. "Tasya, kayaknya gue bakal suka banget di kampung lu kalau tiap hari ngelihat pemandangannya kayak gini," ucap Karin. "Di sini bukan kampung gua, kampungnya masih jauh banget," ucap Tasya. Walaupun mereka tenang karena banyak pemandangan yang sangat indah, ternyata perjalanan yang jauh membuat mereka sedikit bosan di angkutan umum. Hampir 2 jam mereka di angkutan umum itu dan 6 jam secara keseluruhan mereka melakukan perjalanan. Sampai pada akhirnya angkutan umum itu berhenti karena sudah sampai di titik akhir jalurnya. Keisha, Karin dan Tasya turun dari angkutan umum itu. Suasana di tempat itu mulai berbeda. Banyak tebing dan pepohonan yang mengelilingi mereka. Tasya memberitahu Keisha dan Karin kalau perjalanan masih jauh. Dari situ mereka akan dijemput oleh ojek yang sudah disewa ibunya. Dari kejauhan terlihat 3 orang yang mengendarai sepeda motor mendekat ke arah mereka. "Kayaknya ini jemputan kita," ucap Tasya. Ternyata benar saja, mereka adalah orang yang disewa ibu Tasya untuk mengantar mereka ke kampungnya. Mereka menaiki sepeda motor itu dan melanjutkan perjalanan ke desa. Keisha, Karin maupun Tasya tidak pernah mengira kalau lokasinya sangat jauh dan sangat terpencil. Perjalanan menggunakan motor sangat amat tidak nyaman. Jalannya penuh bebatuan dan pemandangan tidak sebagus sebelumnya, karena mereka hanya bisa melihat pohon-pohon besar sepanjang jalan. Sekitar 1,5 jam perjalanan, mereka mulai memasuki wilayah hutan. Keisha, Karin dan Tasya sempat merasa takut karena lokasinya benar-benar di luar dugaan mereka. Namun salah seorang tukang ojek mengatakan kalau mereka akan segera sampai. Beberapa menit kemudian mereka sampai dan turun di depan sebuah gerbang berukuran besar lengkap dengan dinding kayu di sekelilingnya. Gerbang dan dinding kayu itu setinggi sekitar 3 meter. Tidak jauh dari gerbang terlihat ada seorang pria berpakaian hitam sedang mendekat ke arah kami. "Gimana perjalanan kalian? Kenalin, saya Mang Badru," ucap pria itu. Ia menatap ke arah mereka bertiga seperti mencari sesuatu. "Maaf, kalau boleh tahu, Tasya yang mana ya?" tanya Mang Badru. Tasya mendekat sambil mengatakan, "Saya Tasya Mang, ada apa ya?" tanya Tasya. Mang Badru mendekat dan memeluk Tasya. Walaupun rasanya aneh karena Tasya tidak mengenalnya. "Saya paman kamu Tasya. Akhirnya saya bisa melihat keponakan saya yang begitu cantik," ucap Mang Badru. Tidak heran kalau Tasya merasa canggung karena ia hampir tidak mengenal keluarga ibunya sama sekali.
Kemudian Mang Badru menyuruh mereka untuk memasuki gerbang. Saat Mang Badru membuka gerbang, barulah terlihat kalau di dalam ada pemukiman di mana banyak rumah dan orang-orang yang sedang beraktivitas. Mereka pun memasuki gerbang. Lalu Mang Badru kembali menutup gerbang itu. Dindingnya sangat tinggi sehingga mengisolasi desa yang ada di dalamnya. Sekilas juga Kesya sadar kalau mereka tidak melihat penduduk yang beraktivitas di luar gerbang itu. Mang Badru, maaf Tasya mau tanya, kalau nggak salah saya nggak lihat ada orang di luar beraktivitas di luar gerbang, tanya Kesya. Iya Neng, warga nggak mau ambil resiko, soalnya ini kan wilayah hutan, takutnya ada hewan buas yang nyerang. Makanya nenek moyang kita di sini ngebangun dinding kayu ini supaya penduduk aman, jawab Mang Badru. Sebelum mengajak mereka ke rumah yang akan mereka tinggali, Mang Badru ingin mengajak Tasya menemui neneknya yang sedang sakit. Mereka sampai di sebuah rumah sederhana yang semua bagiannya terbuat dari anyaman bambu. Walaupun begitu, rumah itu begitu rapi dan terawat. Mang Badru mempersilahkan mereka masuk menemui neneknya Tasya. Di dalam ruang pertama, saat mereka masuk, nenek Tasya duduk dengan selimut yang menutup sekujur kakinya. Silakan masuk, maaf kalau kondisi rumahnya kayak gini, ucap nenek itu. Mereka bertiga bersalaman dengan nenek itu. Saat bagian Tasya, nenek itu menggenggam tangan Tasya. Tanpa diberitahu pun, saya yakin kalau kamu adalah cucu saya. Kamu mewarisi wajah ibu kamu, ucap nenek itu. Iya Nek, saya Tasya, cucu nenek, ucap Tasya. Neneknya segera memeluk Tasya. Air mata tidak dapat lagi ditampung karena menurut Mang Badru, sudah sangat lama neneknya ingin sekali berjumpa dengan cucunya. Setelah momen mengharukan itu, Mang Badru segera mengantar mereka ke rumah yang sudah disediakan untuk tamu. Lokasinya tidak jauh dari rumah nenek. Rumah yang akan mereka singgahi terbilang sama seperti rumah lainnya yang ada di tempat itu. Mereka memasuki rumah itu dan merapikan barang-barang bawaannya. Mamang pamit dulu ya. Kalau kalian butuh apa-apa, Mamang ada di rumah nenek, ucap Mang Badru. Iya Mang Badru, makasih, ucap Tasya. Mereka melihat sekeliling rumah yang akan mereka tempati untuk seminggu ke depan. Saat itu pula mereka sadar kalau di sana tidak ada listrik. Astaga Tasya, di sini gak ada listrik. Gua baru sadar, ucap Karin. Gua sih sadar ya, namanya wilayah perkampungan, pasti belum banyak yang dialiri listrik, ucap Kesya. Lu kok gak ngasih tahu sih Tasya? Tahu gini, gue bawa banyak power bank, ucap Karin. Sorry, gue lupa ngasih tahu. Ya udahlah, lagian di sini nggak ada sinyal. Baterai HP lu pasti awet, ucap Tasya. Mereka juga merasa terbebani karena kamar mandi berada di luar rumah. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, namun tetap saja akan sangat menakutkan karena mereka harus melewati langit malam jika ingin menggunakan toilet. Di sore hari seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Kesya membuka pintu dan ternyata Mang Badru membawakan kami sebuah makanan karena ia tahu sejak sampai mereka bertiga belum makan. Mang Badru juga memberitahu mereka cara menyalakan lampu minyak. Oh iya, Mamang kasih tahu ke kalian kalau malam kalian gak boleh keluar rumah sembarangan, ucap Mang Badru. Oh, kenapa gitu Mang? Tanya Tasya. Iya buat jaga-jaga aja, takutnya ada hewan buas yang gak sengaja masuk, jawab Mang Badru. Mang Badru pun pamit dan mempersilahkan mereka untuk makan dan beristirahat. Mereka menyantap sajian yang dibawa Mang Badru. Makanannya sangat sederhana, ada nasi, sayur, daun singkong, singkong goreng, dan daun ubi. Walau sederhana, makanan itu sangat enak. Mungkin karena dimasak menggunakan kayu bakar. Dan malam pun tiba, lampu minyak mulai dinyalakan. Kesya melihat keluar rumah dari jendela yang tidak memiliki kaca. Suasana di malam hari sangat gelap. Terlihat beberapa orang berjalan menyalakan obor di sekitar jalan. Kesya,
kalau mau ke toilet bareng ya. Gua nggak mau sendirian, ucap Karin. Iyalah, gue juga nggak mau keluar malam-malam sendirian, saut Kesya. Suasana di desa itu sangat hening. Dalam gelap malam, mereka bisa mendengar suara jangkrik, bahkan angin malam yang melewati pepohonan. Sesekali terdengar juga suara langkah kaki yang terdengar samar, namun perlahan semakin dekat. Kesya kembali melihat keluar rumah. Ternyata ada dua orang yang sepertinya sedang berkeliling membawa obor. Tiba-tiba Tasya bangun dan mengatakan kalau ia ingin buang air kecil. Oke, gue pengen pipis, antar yuk, pinta Tasya. Ya udah ayo, gue bangunin Karin dulu, takutnya dia mau ke toilet juga, ucap Kesya. Kesya mengajak Karin untuk pergi ke toilet bersama. Namun Karin sudah tidur karena kelelahan. Akhirnya Kesya ke kamar mandi yang ada di luar rumah bersama Tasya. Saat pintu belakang dibuka, udara dingin masuk melewati mereka. Udara malam terasa menusuk kulit dan membuat merinding. Belum lagi suasana desa yang sangat gelap gulita. Namun langit malam terlihat tidak begitu gelap. Seakan-akan kegelapan hanya ada di antara mereka. Mereka menggunakan kamar mandi secara bergantian, saling menunggu di depan pintu. Saat Kesya menunggu Tasya yang sedang menggunakan kamar mandi, Kesya teralihkan oleh suara gamelan yang sepertinya berasal dari arah hutan. Kesya yakin tidak salah dengar karena suaranya begitu jelas. Tasya, lu denger gak sih? Itu ada suara kayak irama alat musik gitu, tanya Kesya. Tasya keluar dari kamar mandi sambil berkata, mana keh, gak dengar apa-apa, jawab Kesya. Kesya sangat yakin kalau suara itu berasal dari arah hutan, di luar pagar kayu yang mengelilingi desa itu. Namun Kesya merasa bingung karena ia yakin tidak ada pemukiman lain yang dekat dengan desa itu. Mereka kembali ke dalam dan segera pergi tidur. Pagi hari pun tiba. Mereka terbangun karena udara dingin yang masuk dari sela-sela dinding anyaman rumah. Udara di pagi hari lebih dingin dibandingkan udara di malam. Bangun yuk, kita jalan-jalan pagi, ucap Tasya sambil membangunkan Kesya dan Karin. Kesya terbangun lalu membersihkan matanya sambil berkata, ayo, jangan disia-siakan waktu pagi kita. Karin pun terbangun dari tidurnya. Mereka merapikan alas tidur dan segera pergi keluar rumah. Walaupun matahari belum terbit, namun langit sudah terlihat cukup terang. Mereka berjalan menyusuri rumah-rumah di desa itu. Namun sepertinya belum ada yang beraktivitas di luar rumah. Suasananya juga masih sangat sepi. Karena merasa terbatas dengan dinding kayu yang mengelilingi desa, Tasya berencana untuk jalan-jalan di luar desa. Namun Karin dan Kesya tidak setuju karena khawatir ada hewan buas yang masih berkeliaran di area hutan. Jangan Tasya, lu inget kan di wilayah hutan itu banyak hewan buas, lu mau diserang sama mereka, ucap Kesya. Akhirnya Tasya membatalkan rencananya untuk jalan-jalan di area hutan. Namun ia sangat ingin melihat hutan di pagi hari, walaupun hanya sebentar. Karena Kesya dan Karin merasa mungkin tidak berbahaya jika hanya melihat sejenak, mereka pun menuju ke arah gerbang utama. Setelah sampai di gerbang, Tasya dengan cepat mencoba membuka gerbang itu. Namun, suara teriakan terdengar dari jauh, diikuti dengan seseorang yang membawa obor berlari ke arah mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian mau membuat kita semua terbunuh? Ujar orang itu. Kesya merasa bingung dengan ucapan pria itu. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikir bahwa Kesya dan teman-temannya mau melakukan hal buruk? Maaf pak, kami cuma mau lihat kondisi hutan di pagi hari, itu aja, ucap Tasya. Pagi hari kalian bilang, kalian lagi mimpi. Ini masih tengah malam. Apa yang kalian lakuin bisa membahayakan banyak orang di sini, sentak salah seorang pria itu. Kesya, Karin, dan Tasya terdiam sejenak karena kebingungan dengan ucapan pria itu. Pak, maaf, coba lihat langitnya. Sebentar lagi matahari Belum selesai Kesya bicara, ia melihat ke langit dan melihat bulan purnama bersinar terang. Mereka bertiga hanya bisa terdiam kebingungan karena mereka yakin sebelumnya melihat langit di pagi hari.
Mereka saling menatap, tidak bisa berkata-kata. Tapi tadi langitnya terang. Mendengar keributan itu, Mang Badru keluar dari rumahnya dan mendekat ke arah keributan. Ada apa ini? Tanya Mang Badru. Ini Mang, anak-anak ini mau ngebuka gerbang desa kita, ucap salah seorang pria itu. Mang Badru menatap mereka bertiga dan meminta mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Maaf Mang, kita tadi yakin ngelihat langit udah terang, makanya kita mutusin buat jalan-jalan pagi. Tapi nggak tahu kenapa, ternyata masih tengah malam katanya, ucap Tasya. Iya Mang, kita cuma mau lihat hutan saja, dikiranya udah pagi, ucap Karin. Tanpa berpanjang lebar, Mang Badru membawa mereka bertiga kembali ke rumah. Keisha dan teman-temannya merasa aneh karena mereka sangat yakin melihat langit terang di pagi hari. Namun seolah-olah langit berubah menjadi gelap, lengkap dengan bulan purnama. Sesampainya di dalam rumah, Mang Badru berusaha memberitahu kalau mereka mungkin hanya sedang bermimpi. Namun semuanya yakin kalau apa yang mereka lihat adalah kenyataan. Mang, tolong percaya, kita nggak mungkin bohong, ucap Tasya. Mang Badru menghela nafas sambil menatap mereka bertiga. Tadinya mama nggak mau cerita karena takut ngeganggu liburan kalian. Tapi kayaknya kalian harus tahu, ucap Mang Badru. Apa yang harus kami tahu Mang? Tanya Keisha. Sejak zaman dulu, leluhur Mamang yang ada di sini sengaja ngebangun pagar kayu pembatas itu buat ngelindungin semua warga desa. Bukan cuma dari hewan buas, tapi, ucap Mang Badru. Tapi apa Mang? Tanya Tasya. Mang Badru terlihat sangat sulit untuk melanjutkan ucapannya. Dinding kayu itu juga dibuat untuk melindungi warga desa dari iblis yang menghuni hutan itu, ucap Mang Badru. Keisha, Karin dan Tasya tidak bisa berkata-kata lagi. Dinding kayu itu dibuat khusus oleh para leluhur dengan banyak mantra di dalamnya. Menurut kepercayaan leluhur, di malam hari iblis dan pasukannya akan keluar mencari mangsa. Oleh sebab itu, pintu gerbang desa ini tidak boleh terbuka hingga matahari terbit, ucap Mang Badru. Lalu Mang, kalau gerbang itu sampai terbuka, apa yang bisa terjadi? Tanya Keisha. Intinya akan ada hal buruk yang bisa menimpa desa ini, ucap Mang Badru. Mang Badru pamit dan menyuruh mereka untuk kembali tidur. Mendengar cerita Mang Badru membuat Keisha dan Karin ketakutan. Namun tampaknya Tasya tidak merasakan ketakutan itu dan beranggapan bahwa yang Mang Badru ceritakan hanyalah sebuah mitos. Kalian jangan percaya cerita kayak gitu. Namanya juga orang pedalaman, pasti masih percaya sama hal berbau mistis, ucap Tasya. Mereka melanjutkan tidur mereka, walau masih banyak pertanyaan perihal hal aneh yang baru mereka alami. Ayam mulai berkokok. Keisha terbangun dari tidurnya. Ia terbangun dan melihat keluar rumah. Ada beberapa orang yang sedang menyapu halaman. Kali ini Keisha merasa tenang karena hari sudah benar-benar pagi. Keisha membangunkan kedua temannya dan memberitahu kalau hari sudah pagi. Mereka bangun dan merapikan alas tidur mereka. Tidak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita yang membawakan makanan untuk mereka. Perkenalkan, saya Siti, istri dari Mang Badru, ucap wanita itu. Keisha menyuruhnya masuk dan mengucapkan terima kasih. Namun ia ingin bertemu Tasya karena tidak sempat melihatnya sebelumnya. Tasya pun memberikan salam pada bibinya itu. Saya bibi kamu Tasya, maaf ya kemarin saya nggak nyambut kamu, ucap Bi Siti. Iya Bi, nggak apa-apa, emangnya bibi habis dari mana? Tanya Tasya. Bibi habis dari rumah pengasingan, wajarlah namanya juga cewek, ucap Bi Siti. Mendengar jawaban Bi Siti membuat Tasya bingung. Rumah pengasingan itu apa Bi? Tanya Tasya. Oh iya, kalian belum tahu ya? Ya udah, kalian siap-siap dulu. Nanti bibi ajak kalian keliling desa ini, ucap Bi Siti. Mereka mulai bersiap-siap karena Bi Siti akan mengajak mereka berkeliling. Setelah semuanya siap, mereka pun melakukan perjalanan mengelilingi kampung. Bi Siti memperlihatkan semua sisi desa
dan kebiasaan masyarakat di sana. Ada peternakan, perkebunan yang mereka tanam sendiri dan akan digunakan secara bersama-sama. Kalau di sini semuanya mengutamain kekeluargaan, makanya kami suka berbagi satu sama lain, ucap Siti. Sambil terus berjalan, Kezia tidak sengaja melihat ada keanehan pada dinding kayu yang mengelilingi desa, di mana ada tulisan di sepanjang dinding kayu itu. Siti, maaf, kenapa banyak tulisan aneh di dinding kayu ini? Tanya Kezia. Iya, semuanya dibuat sama leluhur supaya kita terlindungi dari hawa jahat yang ada di luar desa, jawab Siti. Lagi dan lagi jawabannya adalah seputar kekhawatiran mereka tentang makhluk yang lebih berbahaya dari hewan buas. Setelah mengelilingi desa, Siti juga mengajak mereka untuk pergi keluar dari desa. Namun mereka sedikit takut karena khawatir ada hal berbahaya di sana. Siti mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan rumah pengasingan pada mereka yang ternyata lokasinya ada di luar desa. Berjalanlah mereka menuju ke arah gerbang. Setelah itu gerbang dibuka dan mereka keluar dari desa lalu berjalan ke arah belakang desa. Siti menuntun kami untuk tetap beriringan. Dari kejauhan perlahan terlihat bangunan seperti rumah berukuran kecil yang dikelilingi pagar berukuran kecil. Bi, itu rumah siapa? Kok ada di luar desa? Tanya Kezia. Itu rumah pengasingan yang Bibi maksud, ucap Siti. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud rumah pengasingan yang letaknya di luar desa sangat dekat dengan hutan. Maaf Bi, rumah pengasingan itu buat apa ya Bi? Kok ada di luar desa? Tanya Kezia. Rumah pengasingan ini dibuat para leluhur kami buat nampung wanita yang lagi datang bulan, supaya mereka dilindungi dari sesuatu yang jahat dan darah mereka nggak ngotorin desa, ucap Siti. Tapi Bi, bukannya bahaya kalau ada orang yang tinggal di rumah kayak gini? Kan hewan buas bisa saja muncul dan nyerang mereka, ucap Karin. Hal yang lebih ditakutkan warga desa bukan cuma binatang buas, ada yang lebih menakutkan dari itu, ucap Siti sambil tersenyum kecil. Walau aneh, namun mereka harus menghargai kepercayaan yang ada di desa itu. Jadi kemarin Bibi menetap di rumah pengasingan itu? Tanya Tasya. Iya, udah hampir 4 hari 3 malam Bibi tinggal sendiri di rumah pengasingan, ucap Bibi. Sontak saja jawaban Siti membuat mereka sangat kaget. Bagaimana bisa Siti bermalam sendirian di tempat yang sangat menyeramkan itu? Siti menjelaskan hal itu untuk membuat wanita aman, karena wanita yang sedang datang bulan darahnya wangi dan dapat menjadi incaran makhluk halus yang menghuni hutan. Tapi Bi, bukannya lebih bahaya kalau mereka dibiarin sendiri di hutan kayak gini? Tanya Kezia. Nggak bahaya, malahan mereka akan terlindungi dari ancaman yang nggak bisa mereka lihat. Rumah pengasingan itu dibuat dengan banyak mantra dan ilmu yang kuat. Para leluhur katanya butuh waktu 30 tahun untuk menyempurnakan mantra yang ada di rumah itu, ucap Siti. Tidak berapa lama kemudian Siti kembali mengajak mereka masuk ke dalam desa. Siti juga pamit karena harus menyiapkan makanan untuk mereka. Kezia merasa mulai sedikit tidak nyaman di desa itu karena banyaknya mitos yang masih dipercaya warga desa itu. Baru sehari kita di sini, tapi rasanya udah gak betah, ucap Kezia. Iya, gue gak bisa ngebayangin kalau Tasya sendirian di kampungnya ini, saut Karin. Perlahan Tasya keluar dari kamar sambil menatap Kezia dan Karin. Lo kenapa Tasya? Tanya Karin. Gua datang bulan lagi, jawab Tasya. Ya terus kenapa? Lu bawa pembalut kan? Tanya Karin. Mereka terdiam sesaat. Namun Kezia sadar apa yang sedang dipikirkan oleh Tasya, yaitu rumah pengasingan. Kezia ingat kalau bibinya bilang siapapun wanita yang sedang datang bulan harus pindah sementara ke rumah pengasingan. Kalian sadar gak sih apa yang Siti bilang? Ucap Tasya. Iya Tasya, gue paham apa yang lu pikirin. Terus gimana? Apa kita harus bilang? Tanya Kezia. Mereka mencoba mencari tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena jika ada warga desa yang tahu Tasya sedang datang bulan,
mereka pasti membawa Tasya ke rumah pengasingan. Kalau enggak, kita nggak perlu bilang kalau Tasya lagi datang bulan. Nggak akan ada yang tahu juga kan? Ucap Karin memberikan pendapatnya. Tapi apa nggak apa-apa? Tadi Bisiti bilang kan kalau hal itu harus dilakuin, ucap Kesya. Udahlah, lagian semuanya cuma mitos. Masa iya cewek lagi haid harus diasingin? Udah kalian diam aja. Gua nggak mau ke rumah pengasingan itu, ucap Tasya. Pada akhirnya mereka setuju untuk menyembunyikan fakta bahwa Tasya sedang datang bulan. Walaupun Kesya sangat khawatir karena harus membohongi dan menyepelekan tradisi yang ada di desa itu. Hari sudah mulai sore dan lagi Bik Siti mengunjungi mereka untuk membawakan makanan. Kebetulan saat itu Kesya dan Karin sedang bergantian mandi sore. Makasih ya Bi, maaf jadi ngerepotin, ucap Tasya. Iya Tasya, gak apa-apa. Maaf ya cuma bisa nyediain makanan seadanya. Oh ya, sekalian Bibi mau ambil piring yang tadi pagi ya, ucap Bik Siti. Tasya masuk ke dalam untuk mengambil piring yang sebelumnya dibawakan oleh Bik Siti di pagi hari. Saat Tasya berbalik, Bik Siti memanggilnya. Tasya, panggil Bik Siti. Tasya pun berbalik menjawab panggilan Bik Siti. Iya Bi, kenapa? Kamu lagi datang bulan ya? Tanya Bik Siti. Tasya sangat kaget. Ia berpikir bagaimana Bik Siti bisa tahu kalau ia sedang datang bulan. Enggak Bi, ucap Tasya. Coba kamu lihat celana kamu, pinta Bik Siti. Tasya pun melihat selangkangannya. Ternyata darahnya rembes ke celananya. Hal itu wajar karena di hari pertama biasanya darah yang keluar akan banyak. Tasya pun bingung harus mengatakan apa. Bik Siti memberitahu Tasya bahwa dia harus siap tinggal sementara di rumah pengasingan. Tasya tidak dapat menyembunyikan lagi. Tasya, sebelum matahari terbenam, kamu harus sudah ada di rumah pengasingan. Bibi bakal nyiapin keperluan kamu, ucap Bibi. Kesya dan Karin selesai mandi, lalu melihat Tasya dengan wajah kebingungan. Ia pun menjelaskan pada Karin dan Kesya kalau bibinya tahu dia sedang datang bulan dan akan membawanya ke rumah pengasingan. Gimana dong? Gue takut nih, ucap Tasya. Kesya terbesit sebuah ide. Gimana kalau kita ikut lu ke rumah pengasingan itu, biar lu nggak sendirian. Ide bagus. Ya udah kita bareng-bareng aja di sana, ucap Karin. Ya udah, asalkan ada kalian, gua nggak masalah di sana, ucap Tasya. Beberapa menit kemudian Mang Badru dan Bik Siti datang menemui Tasya untuk mengantarnya ke rumah pengasingan. Di situ Tasya memohon untuk mengajak temannya bersamanya. Mang Badru mengizinkannya, namun hanya boleh membawa satu orang untuk menemani Tasya. Di situ Karin bersedia menemani Tasya di rumah pengasingan itu, karena jika Kesya yang ikut, Karin akan sendirian di rumah dan ia tidak suka sendirian. Akhirnya Tasya dan Karin pergi ke rumah pengasingan itu, diantar oleh Mang Badru dan Bik Siti. Kesya sedikit cemas karena temannya harus bermalam di tempat yang cukup menakutkan. Kesya terpaksa harus tidur sendirian, seperti malam sebelumnya terlihat ada dua orang yang berkeliling sambil membawa obor. Rasanya Kesya sulit memejamkan matanya dan terus memikirkan kedua temannya. Sementara itu di rumah pengasingan, Tasya dan Karin tidur berdekatan melawan rasa takut mereka. Sebelumnya Mang Badru berpesan pada mereka berdua untuk tidak meninggalkan rumah pengasingan apapun yang terjadi. Namun mereka terdiam karena mendengar suara alunan gamelan yang berasal dari luar rumah pengasingan. Suaranya terdengar sangat dekat, namun sayangnya mereka terlalu takut untuk memeriksanya dan berusaha mengabaikannya. Namun mereka mendengar suara teriakan yang sangat kencang. Sontak mereka terbangun dan merasa sangat ketakutan. Tasya, gue takut banget, itu suara apa? Ucap Karin sambil menangis. Rin, kita harus gimana? Gue juga takut, jawab Tasya. Kemudian suara aneh muncul kembali. Kali ini tangisan dan tawa bayi terdengar secara bersamaan, membuat seluruh badan Tasya dan Karin gemetar hebat karena takut. Tasya, gua gak kuat, kita balik lagi aja ke desa, ucap Karin.
Iya Rin, gue juga takut. Kita kabur aja dari sini, ucap Tasya. Tapi Mang Badru bilang kan kita nggak boleh keluar katanya, ucap Karin. Gua nggak peduli. Kenapa gua harus nahan ketakutan gua cuma buat ngikutin mitos yang gak jelas. Pokoknya kita balik ke desa, ucap Tasya. Mereka beranjak dari tempat mereka duduk dan mencoba membuka pintu rumah pengasingan untuk kembali ke desa. Saat pintu dibuka, kegelapan menyambut mereka. Dalam gelap mereka disambut seseorang yang membelakangi mereka. Tasya mengira kalau itu orang dari desa. Namun tangisan dan tawa itu berasal dari orang itu. Karena takut, Tasya dan Karin berlari dari rumah pengasingan ke arah gerbang desa dengan sangat tergesa-gesa. Saat berlari, Karin sempat melihat ke rumah pengasingan. Namun dalam gelap, ia bisa melihat banyak orang dengan mata merah sedang berkumpul mengelilingi rumah pengasingan sambil menatap ke arahnya yang sedang lari. Tanpa pikir panjang, Karin dan Tasya mendorong gerbang desa dengan sekuat tenaga mereka hingga gerbang itu terbuka. Mereka lari ke rumah singgah mereka. Kesia yang sedang tidur begitu kaget karena mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya dengan kencang. Saat Kesia membukakan pintu, ternyata Tasya dan Karin yang mengetuk dan menyuruh Kesia untuk segera menutup pintunya. Kalian kenapa? Bukannya kalian lagi di rumah pengasingan? Tanya Kesia. Sambil menangis dan wajah ketakutan, Tasya menjawab, "Gue mau pulang. Gue gak mau ada di sini lagi. Tempat ini nakutin." "Iya Ke, banyak hal aneh, banyak makhluk aneh yang gue lihat di sana. Gue gak mau di sini," ucap Karin sambil menangis. Kesia berusaha menenangkan kedua temannya yang terlihat sangat ketakutan. Namun yang Kesia khawatirkan adalah jika warga desa tahu kalau Tasya dan Karin kabur dari rumah pengasingan. "Gua nggak peduli, di sana nyeremin. Pokoknya gua mau pulang," ucap Tasya. "Ya udah, itu urusan nanti. Sekarang kita tidur aja ya. Tenangin diri kalian," ucap Kesia. Kesia tidak tahu apa yang baru saja mereka alami. Namun apapun itu, yang pasti cukup mengerikan hingga membuat mereka benar-benar ketakutan. Di pagi harinya, Kesia terbangun karena keramaian yang ada di luar rumah. Saat terbangun, Karin dan Tasya sudah tidak ada di sampingnya. Kesia pun keluar untuk melihat keramaian yang ada di luar. Ternyata warga kampung sedang berkumpul. Kesia pun mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata mereka sedang membahas masalah gerbang yang terbuka entah sejak kapan. Para warga khawatir gerbang terbuka sejak malam. Kebetulan ada Bik Siti di sana. Kesia pun memanggilnya untuk menanyakan apa yang terjadi. Bik Siti berusaha menjelaskan sesuatu yang membuat warga desa panik. "Seseorang ngebuka gerbang itu sejak malam. Itu ngebuat warga desa panik," ucap Bik Siti. Kesia langsung sadar. Sepertinya itu ulah Karin dan Tasya tadi malam. Namun Kesia tidak memberitahu Bik Siti apa yang terjadi. "Tapi Bik, gak ada hewan buas yang masuk ke pemukiman kan Bik?" tanya Kesia. "Kita gak mengkhawatirkan hewan buas Kesia. Sesuatu yang lebih dari itu," jawab Bik Siti. "Maksudnya apa Bik?" tanya Kesia. Bik Siti terlihat sangat sulit untuk membicarakan hal itu. "Kesia, kayaknya kamu dan teman-teman kamu harus kembali ke kota. Bibi khawatir ada hal yang buruk akan terjadi di sini," ucap Bik Siti. "Hal yang buruk Bi," ucap Kesia. "Udah, sekarang kita jemput teman-teman kamu di rumah pengasingan," pinta Bik Siti. Kesia dan Bik Siti berjalan melewati warga desa. Bik Siti meminta izin pada Mang Badru untuk menjemput Karin dan Tasya yang ada di rumah pengasingan. Sepanjang jalan Bik Siti terlihat sangat cemas dan panik. Sesampainya di rumah pengasingan, Bik Siti dibuat kebingungan karena Tasya dan Karin tidak ada di sana. Kesia juga bingung kemana Karin dan Tasya pergi. Bik Siti terlihat panik dan ketakutan. Kesia juga bertanya-tanya kemana kedua temannya itu pergi. Apa mungkin mereka kembali ke kota tanpa sepengetahuan Kesia? "Kesia, kita kembali ke desa. Mereka menghilang," ucap Bik Siti. "Tapi Bi, mungkin saja mereka pergi ke suatu tempat," ujar Kesia. "Kesia, mereka gak akan bisa kemana-mana
tanpa bantuan orang desa, ucap Bik Siti. Mereka kembali ke desa. Terlihat warga desa masih berkumpul di depan gerbang membahas tentang gerbang yang terbuka sejak malam. Kesia sempat bingung mengapa hal seperti itu sangat dipermasalahkan warga desa. Bik Siti berbicara dengan Mang Badru bahwa Karin dan Tasya menghilang. Mang Badru terlihat sama paniknya. Kesia sangat yakin kalau kedua temannya hanya sedang bersembunyi atau mereka pergi meninggalkan desa. Mang Badru meminta bantuan beberapa orang untuk melakukan pencarian Karin dan Tasya di hutan. Namun Kesia memberitahu Bik Siti untuk tidak perlu khawatir karena Kesia yakin Karin dan Tasya hanya sedang bersembunyi. Namun Bik Siti mengatakan bahwa ia yakin kalau Tasya keluar dari rumah pengasingan. Kesia sedikit kaget karena yang Bik Siti katakan adalah sebuah kebenaran. Memangnya apa yang terjadi kalau Tasya keluar dari rumah pengasingan itu, Bi? Tanya Kesia. Kesia, belum waktunya Bibi bilang. Intinya mereka dalam bahaya. Atau mungkin mereka... Sudah, kita berdoa saja yang terbaik. Semoga mereka bisa ditemukan, ucap Bik Siti. Kesia disuruh Bik Siti untuk tetap di dalam rumahnya. Sampai sore tiba, belum ada kabar dari Karin dan Tasya. Tim yang dibentuk Mang Badru pun sudah kembali dari hutan dengan wajah yang lesu dan terlihat lelah. Kesia keluar dari rumahnya di mana masih banyak orang yang berkumpul. Tepat di sebelahnya ada seorang wanita yang sedang menangis ke suaminya. Wanita itu terlihat sedang hamil besar. Sekilas Kesia mendengar pembicaraan mereka. Semoga gak ada hal buruk yang terjadi. Semoga para iblis hutan itu tidak mengganggu kita, ucap wanita itu. Kesia mendekat ke arah wanita itu dan mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan, wanita itu coba menjelaskannya pada Kesia. Kegelapan malam itu dikuasai oleh iblis yang menghuni hutan ini. Selama gerbang itu menutup, iblis tidak akan bisa masuk ke desa kami. Tapi jika gerbang terbuka, itu membuka jalan bagi para iblis untuk masuk ke desa kami dan membuat kekacauan, ucap wanita itu. Bukannya warga bisa menutup kembali gerbangnya, Bu, dan semua masalah selesai, ucap Kesia. Menutupnya, kita nggak tahu berapa banyak iblis yang masuk ke desa ini. Jika gerbang ditutup, iblis yang berhasil masuk juga akan terjebak di dalam dan akan lebih mudah membawa petaka untuk kami, ucap wanita itu. Tatapan wanita itu menjadi tajam. Perlahan ia mulai tertawa sangat keras. Warga desa teralihkan oleh tawa wanita itu. Wabah dari kegelapan akan datang menghancurkan kalian semua, teriak wanita itu. Warga desa berusaha menyadarkan wanita yang terlihat seperti kerasukan itu. Karena ketakutan, Kesia kembali ke rumahnya. Ia merasa sangat ingin pergi dari desa itu. Namun bagaimana ia bisa pergi jika Karin dan Tasya belum ditemukan? Hingga sore hari Kesia hanya berbaring di kasurnya. Para warga desa juga terlihat sedang berdoa tepat di depan gerbang. Kesia merasa bingung apa ia harus jujur tentang Tasya dan Karin dan memberitahukannya karena Kesia sangat yakin Tasya dan Karin yang membuka gerbang itu di malam hari saat mereka kabur. Kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu. Kesia pun membukanya, yang ternyata itu adalah Mang Badru. Kesia, Tasya dan Karin hilang. Kita nggak bisa nemuin mereka, ucap Mang Badru. Kesia merasa sangat beban karena menyembunyikan sebuah kebohongan. Pada akhirnya Kesia berusaha memberitahu Mang Badru apa yang terjadi sebelumnya pada Tasya dan Karin. Ia menceritakan ke Mang Badru kalau malam tadi Tasya dan Karin kembali ke rumah karena mereka ketakutan. Dan Kesia sangat yakin kalau merekalah yang membuka gerbang itu di malam hari. Mang Badru begitu kesal mendengar kebenaran itu. Mereka tidur di samping Kesia, Mang. Tapi pas bangun, mereka udah gak ada, ujar Kesia. Mamang tidak yakin mereka bisa diselamatkan. Tapi semoga saja pikiran Mamang salah, ucap Mang Badru. Tapi Mang, apa mungkin sampai segitunya? Bukannya itu sedikit berlebihan, ucap Kesia. Mungkin buat kamu semuanya kelihatan mustahil dan berlebihan. Kamu lihat wanita yang kerasukan tadi.
Itu pertanda kalau iblis sudah ada di antara kita. Iblis dari hutan sudah masuk ke desa kita. Dan gak akan ada yang tahu hal buruk apa yang akan terjadi, ucap Mang Badru. Kesya tidak bisa berkata-kata lagi. Semua yang Mang Badru katakan sangat menyeramkan. Walaupun Kesya masih meragukan hal itu, Kesya berpikir untuk kembali ke kota secepatnya. Namun ia harus menemukan Karin dan Tasya terlebih dahulu. Terus Mang, Tasya dan Karin kemana? Bisa saja mereka pulang ke kota tanpa sepengetahuan kita, ucap Kesya. Kesya, apa mungkin mereka tega meninggalkan kamu kalau misalkan mereka memang kembali ke kota? Doakan saja, semoga mereka bisa ditemukan, ucap Mang Badru. Mang Badru pamit untuk ikut berdoa bersama warga lainnya. Kesya diminta untuk tidak keluar rumah karena Mang Badru khawatir ada sesuatu yang tidak diinginkan. Di lain sisi, Kesya begitu kebingungan tentang keberadaan kedua temannya. Bagaimana bisa tenang? Suara doa dari warga di desa itu terdengar sepanjang hari, yang mana hal itu membuat Kesya semakin ketakutan. Saat hari sudah mulai gelap, gerbang mulai ditutup kembali. Kali ini ada beberapa orang yang berjaga di dekat gerbang. Tidak lama kemudian Bik Siti mengunjungi Kesya di rumahnya. Kesya, kalau kamu takut, kamu bisa ikut Bibi. Kita tidur di rumah nenek, ucap Bik Siti. Nggak usah Bi, Kesya di sini saja. Oh ya Bi, para warga sudah selesai berdoanya, tanya Kesya. Mereka bukan hanya berdoa Kesya, mereka juga memohon sepanjang hari agar hal buruk apapun yang masuk ke desa mau keluar dan tidak mengganggu. Itulah yang terjadi jika gerbang terbuka di malam hari, karena iblis sedang mengambil alih kegelapan, jawab Bik Siti. Tapi Bi, apa dengan melakukan hal itu, keberadaan hal buruk itu bisa pergi ninggalin desa ini, tanya Kesya. Kita semua berharap Kesya. Warga desa gak akan pernah tahu apakah keburukan itu akan pergi atau tidak, ucap Bu Siti. Setelah Bik Siti pamit, Kesya berusaha untuk tidur. Ia tidak merasa begitu takut karena di luar rumah banyak orang yang berjaga. Kesya tidak bisa berhenti memikirkan Tasya dan Karin dan berharap kalau mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja. Saat akan memejamkan mata, tempat tidurnya tergoncang seperti ada gempa. Kesya terbangun dan memeriksa sekelilingnya apa gempa baru saja terjadi. Namun kasur itu bergetar kembali. Kali ini Kesya sadar kalau getaran itu hanya terjadi di tempat tidurnya. Kesya turun dari tempat tidurnya, lalu sesuatu menarik kakinya ke kolong tempat tidurnya. Kesya berteriak sambil berpegangan pada salah satu kaki tempat tidurnya. Sesuatu terus menariknya hingga sangat kuat. Kesya terus berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan Kesya, beberapa orang masuk untuk membantunya. Perlahan sesuatu yang menariknya ke kolong tempat tidur menghilang. Kamu gak apa-apa, ucap salah seorang yang membantu Kesya. Ada yang menarik kaki saya Pak, tolong, ucap Kesya. Para pemuda yang membantu Kesya terlihat terdiam melihat ke arah kaki Kesya. Saat Kesya melihat kakinya, banyak cakaran yang membuat kakinya penuh dengan darah. Sepertinya sesuatu yang menarik kakinya itu juga mencoba menyakiti Kesya. Beberapa orang terus memeriksa di bawah tempat tidur Kesya, namun tidak ada apapun di sana. Kesya dibawa ke rumah neneknya Tasya. Karena khawatir akan ada hal buruk lagi jika Kesya dibiarkan sendirian. Sesampainya di rumah nenek, Bik Siti membantu membersihkan luka cakaran di kaki Kesya. Bik Siti sangat khawatir dan terlihat ketakutan. Kesya, kamu gak apa-apa kan? Tanya Bik Siti. Iya Bi, Kesya gak apa-apa. Tapi Kesya bingung Bi, apa yang narik Kesya tadi? Ucap Kesya. Kesya, Bibi semakin yakin iblis sudah masuk ke desa ini dan kita semua benar-benar dalam bahaya, ucap Bik Siti dengan air mata yang mengalir di pipinya. Warga desa semakin banyak bersiaga karena yakin apa yang terjadi pada Kesya hanya sebuah permulaan. Saat bermalam di rumah nenek, Kesya merasa sedikit tenang karena ada Bik Siti juga yang menemaninya. Belum sempat ia tidur, terdengar suara teriakan wanita yang sangat keras
yang membuatnya terbangun. Bik Siti pun mendengar suara teriakan itu dan mencoba keluar untuk memeriksanya. Di luar rumah sangat ramai suara warga yang entah sedang membicarakan apa. Karena penasaran, Keisha coba bangun dan keluar untuk memeriksa. Ternyata suara teriakan itu berasal dari wanita hamil yang sempat berbicara dengan Keisha sebelumnya. Wanita itu terlihat memukul-mukul perutnya, yang anehnya perutnya sudah tidak buncit. Keisha bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama suara teriakan wanita terdengar lagi dari rumah lainnya. Warga menuju sumber suara itu, lalu Bik Siti kembali masuk ke rumah. "Keisha, kamu ngapain? Ayo masuk," ucap Bik Siti. Keisha dan Bik Siti kembali ke dalam rumah. Wajah Bik Siti sangat kosong dan sedih. Karena penasaran, Keisha bertanya apa yang terjadi pada wanita itu. "Kandungan wanita itu hilang secara tiba-tiba. Bayinya menghilang dari perutnya," ucap Bik Siti. Keisha hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Bik Siti. Lalu beberapa teriakan terdengar secara berurutan di desa itu. Tidak lama kemudian, Mang Badru kembali ke rumah dan memberitahu kalau semua wanita hamil di desa itu kehilangan bayi yang ada di kandungannya. "Hampir semua wanita di desa yang sedang mengandung sudah kehilangan bayi mereka secara tiba-tiba," ucap Mang Badru. Hal ini sudah di luar nalar manusia. Mang Badru yakin para iblislah yang memakan bayi-bayi yang masih dalam kandungan. Keisha yang semulanya terus berpikir logis, mulai yakin kalau memang ada hal buruk yang terjadi di desa itu. Suara tangisan dari wanita-wanita desa yang kehilangan bayinya terdengar sepanjang malam. Hingga pagi tiba, rasanya Keisha sangat sulit memejamkan matanya. Saat pagi tiba, Keisha merasa sedikit lega karena ia berhasil melewati suatu malam yang benar-benar mencekam. Keisha masih merasakan sakit karena luka cakaran di kakinya. Keisha berjalan keluar rumah di mana para warga sedang berkumpul di peternakan yang berada di belakang rumah. Keisha mendekat untuk mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ternyata para warga sedang menggali lubang yang cukup besar. Awalnya Keisha bertanya-tanya untuk apa lubang tersebut. Saat melihat ke arah lain, ternyata semua hewan ternak terbujur kaku di tanah. Sapi, kambing maupun ayam, semuanya terlihat tidak bernyawa. Keisha bertanya pada salah seorang warga di situ. Ia memberitahu kalau semua hewan ternak mati secara tiba-tiba dan harus dikubur dengan segera. Bik Siti mendekat ke arah Keisha. "Keisha, kamu ngapain di sini? Kaki kamu kan belum sembuh," ucap Bik Siti sambil menuntun Keisha kembali ke dalam rumah. Sebelumnya para wanita desa mendadak kehilangan bayi yang mereka kandung. Sekarang semua hewan ternak di desa mati secara tiba-tiba. Semuanya terlihat semakin parah. "Bi, kenapa hewan ternak itu pada mati?" tanya Keisha. "Keisha, saat ini Bibi nggak tahu apa yang harus disampaikan ke kamu. Intinya kita sedang dalam bahaya besar," ucap Bik Siti. Bik Siti masuk lebih dulu ke dalam rumah. Keisha ingin pergi ke kamar mandi. Keisha menimba sebuah air di sumur. Saat hendak mengambil ember yang ia timba, Keisha berteriak sangat keras, di mana teriakannya itu memancing orang-orang mendekat, termasuk Bik Siti dan Mang Badru. "Ada apa Keisha?" tanya Mang Badru. Itu Mang, itu," ucap Keisha sambil menunjuk ke arah air yang ia timba. Mang Badru dan para warga begitu heran karena air itu berwarna merah darah, dan yang membuat Keisha sampai teriak adalah adanya potongan kepala yang terlihat seperti kepala bayi. Karena penasaran, Mang Badru menimba lagi air sumur itu. Saat timbaan diangkat, bukan hanya kepala bayi, ada potongan tangan, potongan kaki, maupun tubuh bayi yang terlihat belum terlalu sempurna. Salah seorang warga menyampaikan pendapat bahwa potongan-potongan tubuh bayi di sumur bisa jadi berhubungan dengan kejadian tadi malam, di mana banyak wanita yang kandungannya menghilang. "Mang Badru, desa kita udah dikutuk. Kegelapan sudah mengambil alih desa ini. Iblis sudah mengutuk desa ini. Kita harus pergi," ucap salah seorang warga. Banyak warga yang berpikiran sama. Mereka tidak mungkin bisa tinggal lebih lama di desa. Suasana makin memanas karena ada dua kubu yang mempunyai pendapat yang berbeda. Ada yang setuju untuk meninggalkan desa,
Namun di lain sisi, ada juga yang berpikir untuk tetap tinggal dan mencari solusi. Karena perdebatan antar warga semakin panas, Mang Badru berusaha melerai dan menjadi pihak penengah. Mang Badru mengizinkan warga yang ingin meninggalkan desa karena itu pilihan yang mereka buat. Warga merasa sangat ketakutan dengan teror yang terjadi sejak kemarin. Jika kita tinggal lebih lama, gak ada yang bisa menjamin kalau kita bisa selamat, ucap salah seorang warga. Setelah perdebatan itu, warga mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Kesia dan Mang Badru kembali ke dalam rumah. Wajah Mang Badru sangat tegang dan sangat kebingungan. Saat ada di dalam rumah, Mang Badru meminta pendapat Nenek Tasya. Nenek bilang kalau iblis mungkin berhasil masuk ke desa dan membuat kekacauan. Namun jangan sampai membiarkan iblis masuk ke dalam hati manusia dan mengacaukan apa yang ada di dalam diri kita. Menurut nenek, yang iblis lakukan hanya ingin membuat warga desa ketakutan. Bagaimanapun jadinya nanti, tetaplah percaya bahwa takdir manusia adalah kematian. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Mang Badru, Bisiti dan Kesia merasa sangat tenang mendengar apa yang nenek katakan. Nenek bilang ia bukan menyerah pada permainan iblis, namun dia hanya mencoba untuk tidak terjebak dalam permainan iblis. Mereka mungkin akan terus membuat kerusakan dan keburukan, namun jangan sampai kita kehilangan harapan dan mati dalam keadaan menyedihkan. Saat manusia mempunyai harapan, kematian hanya sebatas ungkapan, ucap nenek. Beberapa jam kemudian terdengar suara gaduh di luar rumah Kesia. Mang Badru dan Bisiti menuju keluar rumah. Terlihat beberapa warga bersiap untuk meninggalkan desa dengan barang bawaan yang mereka bawa. Jumlahnya kurang lebih ada 25 orang. Mang Badru, kami pamit. Semoga ada keajaiban terjadi pada desa ini dan semoga warga yang tinggal bisa selamat, ucap salah seorang warga. Mereka pun pergi beriringan melewati gerbang menuju ke arah hutan. Melihat hal itu, terbesit di pikiran Mang Badru untuk membawa keluarganya pergi meninggalkan desa. Namun Mang Badru memilih bertahan dan mencari solusi untuk desa itu. Malam hari mulai tiba. Mang Badru dengan beberapa warga yang memilih tinggal mulai menutup gerbang. Mereka berharap semoga tidak ada hal aneh lagi yang terjadi di malam hari. Langit malam terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Mungkin saja karena warga desa sedang dalam keadaan sangat ketakutan. Kesia, Bisiti dan nenek yang berada di dalam rumah tidur berdekatan. Sedangkan Mang Badru berkeliling bersama warga lainnya untuk menjaga desa. Kesia yang mencoba tidur teralihkan oleh suara yang berada di dapur. Kesia bangun lalu mencoba mencari tahu sumber suara itu. Sambil membawa lilin, Kesia menuju ke arah dapur dan saat Kesia menyorot lampu minyak ke arah dapur, terlihat sosok manusia kerdil yang sedang membelakanginya. Terlihat sosok itu seperti sedang memakan sesuatu. Kesia pun teriak meminta bantuan, namun sosok itu berbalik dan menunjukkan wajahnya yang berbulu dengan gigi taring yang penuh darah dengan matanya yang berwarna merah. Bisiti menuju ke arah Kesia dan bertanya apa yang terjadi. Mendengar teriakan Kesia, warga yang sedang berjaga menuju ke rumah itu dan sosok kerdil itu menghilang. Namun sosok kerdil itu meninggalkan sesuatu, yaitu potongan kepala manusia dengan keadaan hancur. Sepertinya sosok itu sedang memakannya. Bisiti mengajak Kesia sedangkan Mang Badru berusaha membersihkan potongan kepala itu. Kesia terlihat sangat terguncang dan ketakutan. Kesia, kamu tenang ya, jangan ingat apa yang kamu lihat, ucap Bisiti. Sambil menangis Kesia berkata, Kesia pengen pulang Bi, Kesia nggak tahan lagi, tolongin Kesia Bi. Kamu sabar dulu, Bibi bakal usahain kalau kamu bisa pulang secepatnya, ucap Bisiti. Tidak berselang beberapa lama, terdengar teriakan dari rumah yang ada di sebelah mereka. Mang Badru berlari untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan ternyata potongan kepala yang dibawa oleh manusia kerdil yang Kesia lihat adalah kepala seorang balita yang tinggal di sebelah rumah. Lalu dari luar gerbang terdengar suara seseorang meminta tolong dan perlahan membuka pintu gerbang. Ternyata orang itu adalah salah satu warga desa yang sebelumnya pergi meninggalkan desa.
Para warga menyambutnya dan bertanya apa yang terjadi padanya. Pria itu menceritakan kalau ia dan rombongannya tidak bisa menemukan jalan keluar dari hutan. Dan saat malam mulai gelap, satu persatu rombongannya menghilang secara misterius. Ia sadar kalau di dalam gelap ada sosok bertubuh besar yang menelan orang-orang yang hanya menyisakan dirinya sendiri. Intinya 24 dari 25 orang yang sebelumnya berencana meninggalkan desa meninggal karena diserang sosok bertubuh besar yang menelan mereka. Dengar, jika kalian pikir meninggalkan desa bisa membuat segalanya membaik, kalian salah. Hal ini membuktikan tidak ada tempat untuk pergi, ucap Mang Badru. Para warga mulai kehilangan semangat hidup dan mereka mulai merasa kalau hidup mereka akan berakhir secepatnya. Jangan putus asa, apapun takdir kita nanti, biarlah terjadi. Karena apapun rencana kalian untuk ke depan, mati akan selalu menjadi akhir dari hidup kita, ucap Mang Badru. Sama seperti warga desa, Kesia pun sudah merasa pasrah dengan semuanya. Ia merasa tidak akan ada kesempatan untuk keluar dari desa ini. Saat warga tenggelam dalam perasaan putus asa, nenek keluar dari rumah menuju kerumunan. Masih ada harapan untuk kalian, masih ada harapan untuk desa ini, ucap nenek. Warga desa menoleh ke arah nenek. Saya merasa sudah cukup menjalani hidup sampai saat ini. Biarlah saya melakukan hal yang berguna di akhir umur saya, ucap nenek. Nenek menjelaskan ke warga desa ada hal yang bisa dilakukan untuk mengeluarkan iblis dari desa mereka, yaitu dengan melakukan sebuah ritual pengorbanan. Dan nenek menawarkan diri untuk melakukan ritual itu. Walau pada awalnya Mang Badru dan Bik Siti tidak mengizinkan nenek melakukannya, namun nenek meyakinkan Mang Badru kalau nenek ingin memanfaatkan sisa umurnya untuk membantu banyak orang. Dengan berat hati Mang Badru dan Bik Siti merelakan keputusan yang nenek ambil. Nenek mulai menjelaskan kalau proses ritual itu bertujuan untuk menyerahkan roh seseorang yang ditumbalkan untuk menjadi budak iblis di dalamnya. Dengan begitu para iblis yang ada di dalam desa bisa pergi meninggalkan desa. Karena proses ritual ini memerlukan banyak kayu dan tidak mungkin juga mereka mau mengambil resiko pergi ke hutan. Akhirnya warga memanfaatkan rumah mereka sendiri untuk dihancurkan karena hampir semua bagian rumah terbuat dari kayu. Dikumpulkanlah puing-puing rumah di suatu tempat. Kesia sebenarnya belum paham ritual seperti apa yang akan mereka lakukan. Saat kayu dirasa sudah cukup, warga mulai berkumpul mengelilingi tumpukan kayu yang berada di tengah mereka. Nenek mulai berjalan menuju tumpukan kayu itu, namun sebelumnya nenek menuju ke arah Kesia. Kesia, sampaikan pada ibunya Tasya bahwa nenek sangat menyayanginya. Ucapkan terima kasih nenek karena sudah mengizinkan Tasya mengunjungi nenek, ucap nenek. Iya nek, Kesia bakal sampein, jawab Kesia. Kamu anak yang baik, nenek akan menjaga Karin dan Tasya di sana, ucap nenek. Maksud nenek apa? Di mana Karin dan Tasya? Tanya Kesia. Nenek hanya tersenyum dan berjalan menuju ke tumpukan kayu. Kesia benar-benar tidak mengerti apa yang akan nenek lakukan. Bisiti, sebenarnya apa yang mau nenek lakuin? Tanya Kesia. Bisiti menatap Kesia sambil menangis. Kesia tidak paham apa yang terjadi. Pintu gerbang dibuka, lalu seorang pria mendekat ke arah nenek dengan membawa sebuah obor. Kesia mulai paham dan mengerti. Ia tidak bisa berkata-kata. Jantungnya berdetak sangat kencang. Perlahan pria pembawa obor itu mulai membakar kayu di mana nenek berada. Ternyata ritual pengorbanan ini mengharuskan seseorang untuk bersedia dibakar hidup-hidup. Bi, nenek dibakar, ucap Kesia dengan paniknya. Kesia, itu keinginan nenek, kita harus ikhlas, ucap Bik Siti. Perlahan api semakin membesar dan mulai membakar tubuh nenek secara perlahan. Kesia yang tidak sanggup melihat hal itu memeluk Bik Siti dan terus membayangkan bahwa semuanya itu tidak nyata. Api semakin besar. Anehnya, nenek tidak berteriak walaupun api membakar tubuhnya. Kesia melihat sekeliling di mana warga desa menangis sambil berdoa. Saat api berkobar sangat besar, anehnya asap dari pembakaran tidak mengarah ke atas.
Namun asap itu bergerak ke arah gerbang yang terbuka. Keisha melihat kobaran api yang sepertinya sudah membakar habis tubuh nenek. Lalu dari arah gerbang terdengar suara gamelan yang sangat dekat. Para warga yang sadar memalingkan pandangan mereka ke arah gerbang. Disitulah mereka melihat nenek, Tasya dan Karin yang sedang berdiri menatap ke arah mereka. Namun mereka dikelilingi sosok hitam bermata merah yang seolah-olah memegangi tubuh mereka. Keisha memanggil Karin dan Tasya yang terlihat menangis. Bik Siti memberitahu kalau nenek, Tasya dan Karin sudah menjadi budak iblis dan mereka tidak akan bisa kembali. Mang Badru pun memerintahkan warga untuk segera menutup gerbang secepatnya. Disitulah nenek, Karin dan Tasya tersenyum ke arah Keisha. Gerbang pun ditutup, pertanda kegelapan telah pergi dari desa mereka. Tasya hanya bisa menangis di pelukan Bik Siti. Ia terus berharap kalau semua yang ia alami hanyalah sebuah mimpi. Keisha, biarkan mereka pergi. Bagian dari mereka akan terus hidup di dalam diri kita, ucap Bik Siti. Setelah ritual pengorbanan itu, warga mulai kembali ke rumah mereka. Dan berbeda dari malam sebelumnya, rasa takut seakan sudah menghilang, membuat Keisha bisa memejamkan matanya dengan tenang. Matahari pagi membangunkan Keisha dari tidurnya. Ia masih berharap kalau semua yang dia alami tidaklah nyata. Bik Siti mendekat ke arah Keisha, lalu mengatakan kalau Mang Badru dan Bik Siti akan mengantar Keisha pulang ke kota. Kami juga harus ketemu sama orang tua Tasya dan Karin, ucap Bik Siti. Tanpa panjang lebar mereka merencanakan perjalanan secepatnya. Keisha pun bersiap-siap merapikan barang-barangnya. Namun Keisha kembali teringat pada kedua temannya saat melihat barang-barang mereka. Mang Badru dan Bik Siti sudah siap untuk pergi. Begitupun Keisha. Mereka berjalan beriringan melewati gerbang desa. Keisha merasa sangat berat karena terus memikirkan tentang Karin dan Tasya. Keisha, kamu harus kuat. Kamu harus fokus ke depan. Jalan hidup kamu masih panjang, ucap Bik Siti. Mereka harus jalan kaki sekitar 1 km untuk mendapatkan ojek yang akan mengantar mereka menuju ke jalan raya. Walaupun kesedihan dan rasa kehilangan masih menghantui Keisha, namun ia masih jauh lebih beruntung karena masih diberi kesempatan untuk tetap hidup dan melihat masa depan. Biarlah pengalaman pahit yang dialami menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.